Doa. Bapa kami mendapat inspirasi dari Dr. Simpson ketika menulis lagu ini. Tetap Yesus yang kami wartakan, dialah sumber kesembuhan, dialah sumber kekuatan kami. Sekali lagi kami minta agar dia hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami semua, terutama hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya harap bagian administrasi di atas bisa mendapatkan file saya. Bisa kira-kira disorot? Baik, terima kasih. Saya berterima kasih kepada panitia yang mengundang saya untuk menjadi pembicara malam ini. Seringkali saya pikir ketika meninggalkan Kanada setelah memberikan kesempatan anak-anak untuk belajar, saya pulang, saya ingin kembali ke Makassar, tempat kelahiran saya. Istri saya ingin ke Jakarta, tetapi saya lebih suka di Makassar karena ini tempat kelahiran saya. Saya juga berterima kasih karena masih diberi kesempatan untuk berbagi firman Tuhan. Saya pikir waktu saya pensiun, karena saya pensiun dari Gereja Kemah Injil di Kanada, saya pikir sudahlah, habis saya punya waktu. Tapi ternyata pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, meminta saya untuk melayani lembaga-lembaga mereka. Saya berterima kasih untuk kesempatan itu karena walaupun usia saya sebenarnya tidak lagi layak untuk harus melakukan itu, tapi Tuhan masih beri kesempatan dan sampai saat ini Tuhan masih dipermuliakan melalui pekerjaan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala di sini yang memberikan kesempatan. Juga terima kasih kepada panitia. Saya ucapkan selamat ulang tahun. Sayangnya ada satu anggota kita baru beberapa hari lalu dipanggil Tuhan. Tidak bersama-sama dengan kita untuk merayakan hari ulang tahun ini. Ulang tahun ini menyenangkan saya untuk melihat satu topik, expand your perspective. Ini agak abstrak. Yang saya ingin bagikan kepada kita malam ini itu agak konkret. Karena dia berbicara sedikit tentang melebarkan sayap dari tenda. Itu sebabnya kita disebut Kemah Injil karena tenda. Awalnya waktu saya menyekolahkan anak-anak di New York, saya sempat melihat gereja yang digembalakan oleh Dr. Abe Simpson, pendiri dari gereja kita. Saya terpesona melihat beban yang ada di dalam hati beliau. Sekalipun dia mendapat jabatan yang sangat tinggi dan terhormat di gereja Presbyterian, tapi beliau karena beban yang sangat berat, dia minta dengan hormat baik-baik keluar dari gereja Presbyterian. Dan dia memulai satu persekutuan, mengundang beberapa aliran-aliran Injili untuk bergabung seperti Pentakosta, Gereja Sidang Jemaat Allah, Baptis. Itu akar sejarah kita. Tuhan memberi kesempatan kepada saya untuk mempelajari sejarah kita. Dan itu sangat penting. Karena ulang tahun malam ini memberikan kepada kita ada dua perspektif yang sangat penting. Perspektif pertama yaitu sejarah. Kita dari mana? Sebaiknya kita tahu itu. Kita mau kemana? Itu aspek kedua. Yang berikut. Jadi 36 tahun yang saya dengar tadi, kita sudah merayakan hari ini, perayaan ulang tahun kita. Itu sangat penting, berbalik kembali menengok kepada sejarah, membuat penilaian kembali atau assessment, sangat baik.
Saya terkesan dengan Dr. Bambang yang menjadi apologet Kristen yang banyak dipertanyakan oleh teman-teman kita dari seberang. Dan dia katakan kalau saya ke gereja, terutama kaum murtadin, terutama kepada orang-orang yang baru percaya, dia tidak bawa Alkitab. Karena menurut mereka, Alkitab kita itu sudah kontaminasi. Banyak campuran, ajaran-ajaran sesat. Yesus itu kok dianggap Tuhan dan disembah oleh orang Kristen. Banyak sekali hal-hal itu. Jadi Pak Bambang ini bilang, oke lah, saya tinggalkan Alkitab, saya tidak mau bawa Alkitab. Saya pakai sejarah aja. Tuhan memberi kesempatan kepada beliau belajar di Timur Tengah, belajar bahasa Ibrani, belajar bahasa Arab, dan sebagainya. Banyak perspektif yang dia pelajari, sehingga dia kaya sekali untuk memberi jawaban terhadap orang yang mempertanyakan tentang iman Kristen. Jadi seperti malam ini, saya mau kita berbalik menengok ke belakang sedikit. Kita ini dari mana? Itu satu. Kita mau kemana? Itu yang kedua. Jadi kalau dibilang perspektif, expand your perspective, itu abstrak. Tapi kalau dibilang expand your reality, barangkali itu lebih tepat. Karena kita mau mencari kenyataan yang sesungguhnya. Oke? Kenyataan yang sesungguhnya. Kita maju sedikit, Pak. Dasar saya ambil dari Yesaya 54 ayat 2. Dikatakan, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu untuk kemuliaan. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan Yerusalem pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Lapangkanlah dan bentangkanlah, panjangkanlah, kokohkanlah. Kira-kira gitu. Ini hal yang realistis dilakukan oleh pendiri gereja kita. Mengapa? Istilah yang dipakai di dalam perjanjian lama itu kemah. Itu yang kita pakai karena ketika Dr. Simpson keluar dari gereja Presbyterian, dia pergi ke lapangan dan buka tenda, kemah, di situ dia menginjil. Saya sempat menikmati beberapa tempat di New York dan melihat tempat-tempat di mana Dr. Simpson mulai melayani. Dia benar-benar kembangkan kemahnya, dia bentangkan kemahnya, ya akhirnya dia kencangkan tali-tali, dan kemudian patok-patok itu dikokohkan. Kalau saya ambil pelajaran alegori dari hermeneutics di sini, ini artinya bahwa orang kemah Injil itu sebenarnya memulai pelayanannya dengan kemah. Tapi dari kemah dibentangkan tempat kemah itu dibangun, kemudian dia bentangkan sayapnya sehingga melebar, kemudian tali-talinya ditarik. Ini jaringan-jaringan yang kita buat sampai kepada mengokohkan patok-patok dari kemah kita. Waktu saya menghadiri satu konferensi di Kanada, orang kejar-kejar saya. Saya pikir ada apa ya? Mereka bilang, Pak Gideon, apa yang terjadi di Indonesia? Saya bilang, saya tidak tahu. Kenapa? Dia bilang, gereja kemah Injil di sana pecah. Wah, saya kaget. Siapa yang pecahkan? Dia singgung namanya. Nah, ini saya bilang, kita memang memerlukan satu metode untuk bisa mengkoordinir. Kalau saya pelajari sejarah kemah Injil, dulu Jeffrey ingin supaya ada pelayan-pelayan Tuhan di seluruh Nusantara. Karena dia ke Cina dan saya lihat tempat yang diberikan oleh bapaknya di Kanada, bank yang ditinggalkan,
koran yang ditinggalkan, itu semua dia jual kemudian pergi ke Cina. Dia belajar bahasa Cina, menulis bahasa Cina, akhirnya komunis sepak dia keluar. Dia pergi ke Vietnam. Dari Vietnam sama juga karena komunis berkuasa, dia lari masuk ke Kamboja. Sama juga di Kamboja, dari Kamboja dia ke Filipina. Di Filipina dia mendapat visi, tangannya berlumur dengan darah, dia coba hapus di atas es, tetapi tidak bisa hilang. Dia katakan, inilah darah orang Indonesia. Dr. Jeffrey lalu datang ke Indonesia, dia ke Bali, tapi Tuhan bilang jangan di Bali, banyak setan di situ. Kamu pergi ke Makassar. Sampai di Makassar dia pelajari, dia tinggal di jalan Daeng Tompok nomor 8. Akhirnya dia mengembangkan Jeffrey ini sampai banyak yang tamat dari sana. Cuma sesudah tamat, lahirlah Kibait, lahirlah Menara Injil di Sangir Talaut, lahirlah Bahtera Injil di Manado, lahirlah Gereja Kemah Injil di Tim. Ada 7 denominasi yang berdiri. Kita disatukan dulu namanya Kingmi, Kemah Injil Gereja Masehi Indonesia. Sekarang di mana? Tidak ada. Saya yakin Dr. Simpson dan Dr. Jeffrey yang melihat keadaan kita sangat menyesal. Tapi saya memahami, waktu saya belajar di Jeffrey, kurang pelajaran tentang manajemen, kurang pelajaran tentang leadership. Lalu Tuhan kasih saya kesempatan untuk mempelajari apa itu manajemen, apa itu leadership di luar. Ternyata bahwa yang dimaksud dengan gereja itu adalah orang. Silakan maju Pak. The church is the people. Bukan gedung yang mewah ini, bukan. Bukan sistem atau peraturan atau anggaran dasar dari gereja atau organisasi kita, bukan. The church is the people. SDM. Gereja itu adalah SDM, orang. Bukan sistem, bukan struktur, bukan posisi, bukan organisasi, bukan. Kita maju Pak. Dikatakan gereja bukanlah struktur, bukan posisi, bukan jabatan, bukan organisasi, bukan institusi, tetapi gereja adalah organisme, yaitu orang yang hidup. Jadi saya pinjam ahli biologi yang mengatakan kalau dikatakan sesuatu mengandung hidup, itu ada 4 hal. Pertama dikatakan orang itu masih bernapas. Semua kita masih bernapas kan? Itu 1. Artinya kita masih menghirup oksigen yang membuat pembakaran dalam tubuh sehingga ada panas badan sehingga kita bisa bekerja. Kita mengambil oksigen dan membuang kotoran yang kita tidak perlukan untuk tubuh yaitu CO2. Itu 1 hal. Berarti kita masih hidup. Coba Anda bernapas. Semua bernapas kan? Kita masih hidup. Yang kedua, karena kita hidup, kita dapat reproduksi kembali. Nah, ini gereja yang hanya berorientasi mengembangkan beranak pinak. Ya, seperti teman-teman kita di sebelah, itu masuk ke negara-negara barat dan di sana beranak. Itu pengembangan secara fisik. Katanya karena kita hidup, kita bisa reproduksi. Karena gereja itu ada hidup, dia harus memproduksi. Kalau tidak, dia tidak bisa bertumbuh dan dia tidak bisa berkembang. Karena hidup tadi, maka dia bisa mereproduksi, bisa bertumbuh dan bisa mengembangkan diri. Yang ketiga, bahwa makhluk hidup itu memberi respon kepada stimulus atau rangsangan. Jadi kita itu kalau kita lihat sifat gereja itu terlalu sensitif. Kenapa? Banyak suku-suku di sana. Tadi kita sudah lihat, kita sudah dengar, kita sudah nyanyi. Banyak suku-suku. Di Indonesia sendiri, negara kita yang sangat luas ini, kita menjadi negara keempat terbesar sesudah Amerika, sesudah Cina, sesudah India. Kita nomor 4. Kita hampir 300 juta penduduk
dengan 17.000 pulau, 117 bahasa. Kitalah yang paling kaya dengan bahasa di seluruh dunia. Coba Anda bayangkan. Jadi, oleh sebab itu, orang yang masuk ke gereja kita oversensitif. Salah sedikit pecu, salah sedikit marah, salah sedikit ngomel, salah sedikit lari tinggalkan gereja, salah sedikit. Ini karena oversensitif. Kita dipanggil dari berbagai latar belakang yang berbeda. Pendidikan, suku, kultur berbeda, kita masuk. Makanya kita itu cepat bereaksi terhadap satu rangsangan. Apapun yang terjadi di dalam organisasi kita, kita cepat bereaksi. Dan yang terakhir, makhluk hidup menurut biologis itu ada makanan, kita membutuhkan. Oleh karena itu ada energi supaya kita bisa berfungsi. Jadi sekarang kita masih hidup. Putar lagi Pak. Maju satu langkah. Saya beruntung belajar menjadi murid dari orang ini. Orang ini adalah orang yang sangat terkenal di dunia karena dia mendirikan 5 organisasi. Ada universitas, ada gereja, dia juga mendirikan bisnis, dia mendirikan berbagai macam yayasan, kemudian dia mendirikan bisnis yang lain. Cuma pendeta seperti dia yang melakukan itu. Ini betul-betul dia adalah secara biologis orang yang hidup. Orang yang bisa berfungsi, orang yang mempunyai energi. Dan saya belajar dari beliau. Dia seorang pendeta, tapi piawai bermain di antara orang-orang duniawi. Dia mengkonsultani misalnya Trump, mengkonsultani Presiden Kanada, Trudeau, mengkonsultani juga beberapa lembaga-lembaga lain. Dia mengkonsultani Presiden Brasil, Presiden Prancis, dan lain-lain. Ini hebatnya dia seorang pendeta. Nah, saya belajar dari beliau. Dia katakan kalau Anda mau mengembangkan organisasi, saya hadir pada waktu dia menjadi pembicara. Ada 125 negara yang hadir yang akan diberikan lisensi untuk mengajarkan konsep tentang kepemimpinan menurut beliau. Saya duduk satu kelompok 7 orang dengan satu kelompok di mana berbagai macam negara. Dia bilang kalau Anda mau membangun organisasi, nomor 1 orang. Nomor 2 orang. Pada waktu nomor 3, orang yang duduk di samping saya itu perempuan. Seorang sopir helikopter Angkatan Udara Amerika. Dia bilang nomor 3 barangkali lain. Oh tidak, masih tetap. Maxwell bilang nomor 3 itu orang. Terus maju nomor 4 orang juga. Nomor 5 orang. Jadi dia yang membangun organisasi, bermacam-macam organisasi, mulai dari universitas sampai kepada organisasi gereja, organisasi pelayanan, organisasi bisnis. Dia katakan yang paling penting dalam organisasi itu adalah orang. Artinya SDM. Mengapa waktu saya masih sekolah di luar, sebelum datang kembali ke Indonesia, saya sudah berpikir untuk mendirikan lembaga supaya melatih orang, terus melatih orang. 40 tahun sampai sekarang saya tetap melatih orang. Karena apa? Organisasi itu adalah organisme. Artinya orang yang hidup. Kalau orang masih hidup, harus dia terus belajar. Tidak bisa dia berhenti. Saya menyelesaikan program saya di Jeffrey, selesai 350 SKS. Waktu ke Amerika sekolah, dia bilang, you must be a doctor. Saya bilang, no sir, I'm just a bachelor degree holder. Dia bilang, kamu sudah doktor ya? Belum Pak. Saya bilang, oh kenapa begitu? Anda sudah menyelesaikan 350 SKS, berarti Anda sudah doktor. Kalau menurut standar Amerika, Anda sudah doktor. Tapi karena Anda
Belum doktor, terpaksa Anda harus belajar lagi. Saya harus belajar. Jadi, kata pakar ilmu kepemimpinan. Dan saya harap bahwa ilmu ini akan menjadi bagian kita. Kalau kita belajar, kalau kita terbuka. Dikatakan bahwa Yesus datang mati karena tertarik pada orang, bukan bangunan. Bukan posisi, bukan jabatan. Yang banyak orang beli jabatan, terutama pemilihan umum yang akan datang, orang yang tidak mempunyai kualitas. Pagi ini saya ditelepon dari Jakarta. Pak, apakah Bapak bersedia kalau kami calonkan Bapak menjadi caleg? Mengapa kita ngomel? Karena tidak ada representatif kita di partai-partai politik untuk berbicara atas nama gereja dan atas nama Alkitab, atas nama Tuhan, supaya kita bisa mewarnai partai-partai politik yang ada, yang ingin membelokkan negara kita. Saya ingat sekali waktu saya melatih diplomat-diplomat kita di luar negeri, salah satunya adalah Pak Berlian Napitupulu yang sekarang menjadi duta besar kita di Korea Utara. Beliau katakan, Pak, saya sungguh belajar banyak dari Bapak. Andai kata tidak ada peraturan membuat KTBLC, saya sudah merekomendasikan Bapak kepada Pak Jokowi. Tapi sayang tidak boleh, Pak. Bapak harus cari jalan sendiri. Nah, saya di sini, Pak Jokowi di Jakarta, jauh sekali. Saya bilang, ngapain? Kita maju satu langkah. Ketika gereja terbentuk, kita tidak tahu memanage gereja. Pada waktu organisasi mulai berkecambah, bertumbuh, kita tidak tahu memimpin orang di dalam organisasi. Maka ilmu manajemen yang sebenarnya milik orang Kristen, ilmu leadership adalah milik orang Kristen. Saya baca itu dari seorang profesor yang mengajar di Universitas Gadjah Mada. Dia katakan, Anda mau belajar manajemen, Anda belajar leadership, belajarlah kepada orang Kristen. Karena manajemen dan leadership itu dimulai di Alkitab. Dimulai pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, berjalan sebenarnya hanya 3 hari bisa sampai di Gaza, berjalan kaki. Tapi karena tolol, tidak mau taat kepada Tuhan, Tuhan kasih putar-putar mereka di padang belantara 40 tahun. Tapi di situ Tuhan mau mengajar mereka 2 hal yang sangat penting. Leadership dan manajemen. Terutama ketaatan kepada hukum-hukum Allah. Karena di Mesir mereka menyembah berhala. Yang sampai hari ini masih dipelihara, tertulis dalam dolar Amerika. Anda lihat di situ gambar mata yang sedang melihat, mengintip Anda membuat transaksi dengan siapa saja pakai dolar. Itu lambang dari Mesir. Jadi Tuhan mau mendidik mereka supaya bisa mereka memimpin, bisa mereka manage. Kalau memimpin, saya ambil akarnya saja. Orang dengan segala atributnya. Itu leadership. Jadi kalau orang mempelajari latar belakang pendidikan, latar belakang kultur orang, maka orang itu memimpin. Tapi kalau manajer, dia selalu pikir, bagaimana mengurus barang yang banyak ini? Bagaimana kita untung? Kalau sudah kadaluarsa itu barang, tetap dijual. Supaya ada untung, ada nilai. Nah ini sekedar saya singgung saja. Karena nanti satu waktu kalau ada kesempatan saya ingin memberikan bimbingan kepada saudara-saudara. Bagaimana memanage yang baik, bagaimana memimpin yang baik. Karena saya sudah diberi kesempatan oleh Tuhan belajar ini semua dan saya mau bagi kepada Anda. How to manage organization. How to lead people in the organization. Itu ilmu kita dipakai oleh bisnismen, mereka berhasil, gereja bangkrut. Betul enggak? Banyak orang bisnismen yang selama masih muda tekun dengan bisnis, waktu mau pensiun baru mau melayani Tuhan. Tapi dia mau memanage gereja dengan cara bisnis, salah. Tidak tepat. Maju lagi Pak.
Motivasi hanya bisa dilakukan di dalam satu organisasi yang leading people. Artinya organisasi itu orang yang ada di dalam, bukan hantu. Orang. Itu sebabnya kita membangun orang, bukan posisi, bukan struktur, bukan pangkat, bukan organisasi, bukan bangunan jabatan dan institusi. Tetapi yang kita bangun adalah orang, SDM. Cuma orang tidak tahu bagaimana caranya memanage, bagaimana memimpin orang. Itu sebabnya kita dipanggil oleh Tuhan. Maju lagi satu langkah. Panggilan Tuhan adalah memenuhi tujuan dari Tuhan. Supaya orang dipakai untuk pelayanan Tuhan. Orang dipakai untuk menginjili seperti Dr. Ibe Simpson, seperti Dr. Jeffrey. Kita dipanggil untuk satu tujuan, melayani Tuhan. Tetapi banyak hamba Tuhan yang tidak memenuhi target itu atau tujuan itu, akhirnya tujuan itu diganti dengan tongkat. Orang sogok supaya memilih dia. Orang sogok supaya dia bisa diangkat jadi ketua. Kalau sudah dikasih tongkat, dia tidak tahu bagaimana pakai tongkat itu. Akhirnya tongkat tadi, karena dia menggantikan tujuan Tuhan dengan tongkat yang ada pada tangannya, dia tidak tahu pakai tongkat itu, dia pukul orang. Siapa yang melawan saya pukul kamu. Ini yang terjadi dalam organisasi. Politik atau gereja sama. Maka orang mengakui bahwa cara itu kita tidak bisa penuhi. Kita kembali kepada sejarah. Maju lagi satu langkah, Pak. Pada waktu Inggris memulai revolusi industri, dia mengasumsikan bahwa orang itu pada dasarnya malas, tidak mau kerja, hanya mau senang-senang. Maka dia mengatakan kita harus menciptakan pemimpin yang over supervise, bisa mengawasi orang. Kalau dia tidak kerja, pukul dia. Kalau dia tidak kerja, marahi dia. Lahirlah gaya kepemimpinan teori X namanya, yaitu seperti gunting ya, X. Jadi supaya Anda bisa ingat, X itu gunting, dia pukul semua orang. Tapi setelah beberapa saat diterapkan itu ilmu itu, ternyata ini berbahaya. Orang bisa lari semua. Jadi orang tunduk-tunduk pada kita, tapi dalam hati dia bilang, sialan lu. Ini bahaya. Maka datanglah gaya yang lain namanya teori Y. Teori Y itu memberi prioritas pada produktivitas. Jadi katanya jangan marah-marah. Jangan pukul orang. Pada dasarnya orang mau kerja karena dia lapar. Karena dia lapar, dia mau isi perut. Maka sebab itu dia kerja. Jadi jangan marah-marah, biarkan aja. Diterapkanlah teori ini, akhirnya orang datang ke kantor jam 10. Bawa koran. Baca koran sampai di sana, sesudah itu minum kopi. Minum kopi sudah jam 11, akhirnya jam 12 makan. Ya makan. Habis makan ngantuk. Dia sandar-sandar di kursi, lama-lama itu dia terbangun. Jam 2 dia minum kopi. Sudah itu jam 3 dia tunggu, lihat jam 4 pulang. Tidak ada kerja. Katanya jangan marah-marah. Tapi dilihat ini, teori yang kedua ini tidak cocok. Karena nanti rugi kita kalau begini. Akhirnya datang teori set. Ini teori set diawali oleh orang Amerika yang mengajarkan TKM namanya Juran. Waktu Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua karena bom dijatuhkan di Nagasaki dan Hiroshima, semua industri Jepang hancur. Dia mau coba bangkit. Dia mau saingi negara barat yang menjual semua barang yang ada di toko, ya, yang ada di pasaran internasional, tidak laku. Guru ekonomi saya bilang, produk Jepang pada waktu namanya Kaneko. Kaneko artinya keliling antero negeri Eropa kurang ongkos. Tidak laku. Nah, Juran kasihan sama Jepang. Dia minta izin kepada pemerintah Amerika, bolehkah saya pergi mengajar orang Jepang? Akhirnya pemerintah Amerika juga rasa kasihan. Datanglah Juran mengajarin orang Jepang.
Orang Jepang kan kumpul seperti bebek, baris seperti bebek. Mereka datang dengar apa yang diceramahkan oleh beliau ini. Ternyata dia mengajarkan TQM, Total Quality Management. Akhirnya orang berkembang, lahirlah disebut Kaizen. Itu manajemen Jepang yang disponsori oleh Ouchi. Kemudian Jepang berkembang, perlahan tapi berkembang, perlahan tapi berkembang. Dia bangkit dari keterpurukan, walaupun dia membayar pempasan perang, tapi terus dia bangkit. Akhirnya negara Jepang menjadi negara yang sangat makmur. Dia bangkit sebagai negara raksasa ekonomi dunia. Saya pernah datang ke Eropa, yang jemput saya cewek. Dia bilang, Pak, mobil kami di sini di Eropa semuanya buatan Jepang. Saya bilang, kenapa? Buatan Jepang itu hebat loh, Pak. Bagus-bagus. Jadi orang Eropa banyak memakai mobil Jepang. Lalu apa yang menginspirasikan orang Jepang? Sebelum Amerika merdeka, ini diajarkan kepada orang-orang yang bekerja di industri, dikatakan Anda harus percaya dirimu, percaya pada negaramu, dan percaya pada Tuhanmu. Statement inilah yang diucapkan oleh orang Amerika. Dia katakan, aku percaya pada diriku, aku percaya pada negeriku, dan aku percaya pada Tuhanku. Ucapan ini membawa Amerika masuk ke negara bebas, negara yang merdeka. Setelah merdeka, dia membangun Amerika menjadi negara raksasa hebat. Tapi Stephen Covey yang mengajarkan 7 sifat-sifat yang sangat produktif, dia mempelajari orang sukses di Amerika, dia mendapati bahwa kebanyakan mereka itu sukses karena memelihara etika kejujuran. Semua aturan perusahaan, aturan negara itu diatur oleh Alkitab. Amerika berdiri di atas Alkitab. Tapi sesudah itu mereka tinggalkan Tuhan. 150 tahun mereka pakai Alkitab sebagai dasar. 50 tahun itu hanya gagah-gagahan. Kalau Anda bisa menampilkan diri, wah, dasinya bagus, jaketnya bagus, sepatunya mengkilap, ya, cincinnya mengkilap, itu wah, Anda bicara hebat sedikit, ini dia. Tapi banyak penipu di situ. Itu sebabnya perlahan tapi pasti Amerika tetap jatuh dan akan jatuh dan tetap jatuh akan jatuh. Tadi malam saya mendengar bahwa dolar akan segera diganti. Jangan simpan dolar, Pak. Dolar tidak akan berarti nanti. Oke? Kongres Amerika inilah yang menuliskan pada uang Amerika mengatakan, in God we trust. Kami tidak percaya pada uang, kami percaya pada Tuhan. Itu sebabnya Amerika maju. Tapi begitu dia meninggalkan Tuhan, itu akan sadis. Saya membagikan kesaksian saya, kami menginjil orang Minang yang ada di Kanada. Sesudah dia bertobat, dia ingin dibaptiskan. Kami bawa dia keluar kota di satu gereja kemah Injil. Lalu sementara kami mau baptiskan orang Minang ini, dia katakan ada satu majelis bisik-bisik sama saya, Pak, ini gereja yang keempat, Pak. Saya bilang, kenapa? Kenapa itu 3 gereja? Dia bilang, gereja yang pertama dibakar orang. Kami bangun yang kedua, dibakar orang. Begitu kami bangun lagi, yang ketiga, dibakar juga. Ini yang keempat, Pak. Kanada, khususnya Montreal, itu daerah pengiriman misioneri ke seluruh dunia sebelumnya. Dalam sejarah itu tercatat. Sekarang, pada waktu saya mau tinggalkan Kanada, ada 74 gereja siap mau dijual. Tapi tidak boleh dijual kepada gereja. Harus dijual kepada bisnismen supaya direnovasi membuat banyak tempat apartemen untuk bisa menghasilkan uang. Karena gereja tidak bisa membayar pajak. Itulah kisah masa lalu.
Pada tahun 33, Petrus ketika melihat Yesus, dia kan pengecut. Yang orang takut. Yesus katakan, aku sudah bangkit. Dia bilang, saya tidak percaya kalau saya tidak lihat. Begitu dia lihat, Petrus betul-betul menyerahkan diri. Dia tidak menyangkali Tuhannya. Dia rela menunjuk orang kafir yang ada di sana. Dia katakan, kamu yang membunuh Mesias. Mulai pada waktu itu, pada hari Pentakosta tahun 33, penginjilan mulai merambah dari Yerusalem, Yudea, Samaria, akhirnya sampai ke Asia Kecil. Akhirnya Tuhan belokkan dari Asia Kecil untuk belok ke atas itu, Turki, ke bawah, Troas. Dari Troas, dia mendapat penglihatan. Orang Makedonia panggil, hei, sini kamu, tolong kami, tolong. Akhirnya Paulus dengan timnya berangkat ke Eropa. Menginjil, yang pertama terima dia namanya Lydia, penjual kain ungu, perempuan. Akhirnya seluruh Eropa ditutupi oleh Injil. Terjadi penganiayaan di Inggris, kaum Puritan lari ke Amerika Utara. Di sana dibentuk kekristenan. Banyak lembaga-lembaga lahir termasuk Alliance, gereja kita, gereja Kemah Injil terbentuk di sana. Lalu kemudian Amerika mengirim lagi orang ke berbagai belahan bumi, termasuk Kemah Injil berdiri di sini karena apa? Orang Amerika datang ke sini menginjili kita. Tahun 33 pekabaran Injil dimulai. Sampai sekarang tahun 2023, hampir 2000 tahun. Tapi menurut statistik yang saya lihat, kita baru mencapai separuh dunia. Satu statistik lagi saya dapati, dia katakan kita sudah menginjili sepertiga. Yang satu mengatakan seperdua. Jadi baru separuh. Pendiri gereja kita, Dr. Abe Simpson mengatakan, jangan harap Yesus akan datang kecuali semua orang sudah mendengar Injil. Saya kecewa pada waktu saya menghadiri konferensi Kemah Injil di Saskatchewan, di Kanada. Dilaporkan dalam konferensi itu bahwa gereja-gereja Kemah Injil yang besar semuanya di luar Kanada, di luar Amerika. Pada waktu itu gereja kita sudah 3.000. Wah, Indonesia nomor 1. Beberapa tahun kemudian, 4 tahun, Vietnam pada balik dari negara-negara maju. Akhirnya mereka yang maju. Sekarang di Saigon, ya, ada satu gereja Kemah Injil, anggotanya 1 juta orang. Percaya atau tidak? Kita sekarang kalah. Kalau saya hitung-hitung angka, Kemah Injil sudah hampir 100 tahun di Indonesia. Jumlah anggota kita berapa? 600.000. Apa artinya dibanding dengan 282 juta manusia yang ada di Indonesia? Hampir 300. Kita bangga dengan itu. Saya malu dengan orang-orang Kanada yang mengirim Dr. Jeffrey datang ke sini. Saya waktu melamar gereja Kemah Injil di Kanada, itu menjadi pertentangan. Kepala distrik mengatakan, kami tidak terima Anda untuk masuk di sini. Saya bilang, kenapa Pak? Saya kan mau dirikan Kemah Injil dan itu bernaung di bawah gereja Kemah Injil. Kenapa Bapak tidak menerima? Oh, saya kira Anda mau datang minta uang. Saya bilang tidak. Saya hanya mau dirikan gereja supaya saya taruh di bawah gereja Kemah Injil. Oh begitu, silakan. Begitu saya menginjil dan membawa banyak orang, ada kira-kira 200 orang. Mereka bilang, this must be a church. Saya bilang, yes, that is a church. Orang. Jadi saudara-saudara, 600.000 orang seluruh Indonesia dalam 1 abad, berapa jiwa yang kita bawa per tahun? Ini sama dengan penginjilan orang Israel. Kalau kita menangkan 1 orang Israel 1 tahun, kita untung sekali. Karena orang Israel susah diinjili. Apakah susah juga kita menginjil? Saya rasa tidak. Anda dengar sekarang di internet, banyak sekali orang yang mencari Tuhan. Justru saya berpikir, kita harus siapkan pemimpin-pemimpin untuk memimpin orang yang baru bertobat. Karena banyak sekali orang-orang yang sekarang sudah bertobat. Nah, bagaimana kita mengembangkan orang kita? Pertama, kita maju lagi Pak.
Satu siklus yang dikatakan, satu lagi. Ada satu putaran, satu siklus dibagi 4. Kuadran pertama itu namanya sikap, attitude. Banyak orang tidak berhasil karena sikapnya yang salah. Kalau dia mau jadi sarjana itu bagus. Dia belajar, dia ikut ilmu pengetahuan, dia masuk ke kampus, dia belajar. Itu kuadran kedua. Tapi sesudah dia tamat, ya sampai di situ aja. Jadi dia berkembang cuma separuh. Dia tidak praktekkan apa yang dia pelajari. Sama dengan belajar firman Tuhan, tapi kita tidak praktekkan. Maka tidak ada skill, tidak ada keterampilan. Jadi siklus pertama, kita harus ikuti siklus ini supaya kita bisa berkembang. Yang kedua, maju lagi Pak. Mindset. Apakah ini ada kaitannya dengan penginjilan kita? Banyak sekali penginjilan di mana-mana kita lihat, tapi pertambahan jumlah tidak ada. Ini berarti bahwa kita ditantang oleh Tuhan untuk bisa memberitakan Injil. Ketiga, maju lagi Pak. Harvard adalah salah satu sekolah yang terkenal di dunia. Itu didirikan oleh pendeta John Harvard di belakang gereja dekat kandang sapi. Jadi anak-anak belajar itu bau. Lama-kelamaan Harvard University menjadi sangat terkenal di dunia. Semua pemimpin-pemimpin dunia datang belajar ke sana. Karena dianggap Harvard itu paling hebat. Beratus tahun dia anut satu paham bahwa Harvard itu hebat karena mahasiswanya disaring. Dosennya hebat-hebat. Kampusnya lumayan. Ya, materinya, perpustakaannya, dan segala-galanya hebat. Tapi ternyata asumsi itu salah. Ketika orang Harvard membuat penelitian, dia temukan bahwa yang membuat mereka itu sukses adalah karena sikap yang positif. Saat itulah terkenal ucapan yang dikatakan success is about attitude, not aptitude that bring people to altitude. Ya, cut-cut itu memang enak. Yang kecut-kecut itu enak. Ini yang dikatakan oleh Harvard. Kesuksesan itu bukan karena Anda pintar secara kognitif. Tidak. Sikap Anda positif. Itu yang ditemukan oleh research mereka. Jadi saudara-saudara, William James, seorang psikolog Amerika yang sangat terkenal, dia mengatakan bahwa dalamnya laut itu memang bisa diukur. Tetapi yang banyak potensi kita pakai sama dengan gelombang yang ada di atas permukaan, itu hanya 10%. 90% itu masih perlu digali. Kalau saya katakan tadi organisasi adalah orang, maka orang harus kita kembangkan. Apakah ada rencana pengembangan orang di dalam gereja kita? Kalau kita sibuk di sana sini dengan segala macam kegiatan, itu kegiatan tidak produktif. Asal kita sibuk kelihatan. Saya pernah kerja di Kanada di pabrik. Jadi saya tarik jigger sekeliling supaya dilihat orang. Saya hanya tarik jigger. Wah, lihatlah aku, saya ini kerja sibuk loh. Tapi pada jam 4 tidak ada yang saya kerjakan. Saya bodohin orang itu. Saya tarik jigger itu alat pengangkut ya, untuk alat pengangkut berat. Itu jigger. Jadi saya tarik ke sana kemari, keliling-keliling di dalam daerah produksi, tapi ternyata saya tidak kerja. Nah, banyak gereja pada masa ini sibuk ini itu, tapi tidak ada penginjilan. Penginjilan adalah nomor 1 tugas gereja. Jangan buang itu kepada siapa-siapa. Nomor 1 tugas gereja adalah memberitakan Injil. Kesimpulan saya ada 2. Apakah kita membangun orang atau membangun organisasi? Apakah kita membangun sistem atau kita membangun lembaga? Atau kita membangun diri sendiri? Kedua, attitude atau sikap adalah atribut lahir, ada talenta yang memang kita bawa waktu lahir, ditambah dengan atribut pengembangan, kita sekolah, belajar,
berlatih, kemudian kita kalikan dengan sikap, maka kita mendapat kualitas orang yang disebut konseptual. Orang yang bisa berencana, tidak ada bangunan seperti ini, tapi dia bisa rencanakan bangunan seperti ini. Dia lihat bangunan seperti ini dalam penglihatannya dia, sehingga dia mencoba menggambar apa yang ada dalam pikirannya, dan dia suruh tukang kerjakan sampai jadi bangunan seperti ini. Itu yang disebut konseptual. Gereja kita harus mempunyai visi ke depan, bahwa banyak sekali orang di Indonesia membutuhkan kabar Injil. Apakah kita membangun orang? Saya rasa tidak adil kita suruh orang menginjil, kita sendiri tidak latih mereka. Bagaimana caranya menginjil? Jadi orang tidak mau menginjil karena dia tidak tahu bagaimana caranya. Jadi saudara-saudara, mudah-mudahan ulang tahun kita ini membawa satu tantangan. Kita balik ke belakang menengok sejarah. Kita dari mana? Tapi kita menuju ke depan. Kita mau kemana? Itu sejarah. Itu ulang tahun. Mudah-mudahan kita semua diberkati Tuhan. Kita berdoa. Berkatilah firman-Mu ya Tuhan, supaya kami memahami apa maksud-Mu. Sehingga kami tidak hanya datang bergereja, sosialisasi, makan dan minum, cerita, tertawa, terbahak-bahak. Tapi kami melihat banyak orang terhilang. Seperti Abby Simpson telah pikirkan, seperti Jeffrey telah pikirkan, banyak orang yang terhilang yang harus diberi Injil supaya mereka melihat tangan Tuhan menyelamatkan mereka. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.